Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Semangat. Semangat. Sudah makan ini? Karena aku lihat ini semangat semua. Belum Bisa. bisa. Oh, ada yang belum ya. Di sini kita makan ya. Semuanya Bu. makan. Oke, Bu. Oke. Jadi hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok ya. Jadi terima kasih juga kepada anak-anak sekalian karena sudah berkenan untuk hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Ya, Bu. Kegiatan hari ini kita laksanakan karena ini berdasarkan dari hasil AKPD yang kemarin Ibu bagikan. Makanya anak-anak sekalian ini dikumpulkan di sini untuk melaksanakan bimbingan kelompok berdasarkan dari hasil AKPD tersebut. Nanti materinya Ibu sampaikan. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Untuk memulai kegiatan kita karena kita adalah umat Islam dan umat beragama. Ya, ada yang mau pimpin doa? Kak, Adi, Bu, Adi. Bu. Adi bisa? Adi bisa? Bu. Bisa? Ya. Oke. Silakan Adi memimpin doa. Oke, teman-teman mari berdoa. Semoga dilancarkan pada kita ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih Adi sudah memimpin doa. Ya, Bu. Oke. Selanjutnya ini kita Ibu mau tanya dulu sebelum memulai ya. Sudah kenalan semua ini? Belum, Bu. Belum kenal? Biasanya dilihat ibu di sekolah tapi tidak akrab. Di sini tidak ada yang satu kelas ya? Ada? Udah, Bu. Tidak ada ya satu kelas? Angkatan, Ibu. Satu angkatan. Iya. Oke. Jadi kita akan perkenalan ya. Atau Ibu juga ada yang sudah tahu Ibu? Belum. Saya tahu, Ibu. Ya. Kan pernah lihat, Bu. Sudah pernah lihat? Iya. Jadi Ibu mau perkenalan dulu supaya kalian tahu Ibu dan Ibu tahu juga sama anak-anak sekalian. Nah, perkenalkan pertama-tama Ibu perkenalkan nama Ibu itu Fuji Ayu Asara, bisa dipanggil Ibu Fuji. Halo, Bu. Halo anak-anak sekalian yang cantik dan ganteng. Nah, selanjutnya sebelum perkenalan ini bagusnya kalau kita modifikasi ya biar kita tambah semangat. Ya, Bu. Boleh, Bu. Jadi cara perkenalannya ini bakalan masuk ke dalam materi kita sebentar. Apa itu, Bu? Gimana, Bu? Penasaran? Iya, dong, Bu. Ya, jadi cara perkenalannya itu ya mungkin kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Ya, Ibu akhiri dengan mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anakku sekalian. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Ya, sama-sama silakan kembali ke kelasnya masing-masing ya. Ya. Ganti mikir dulu. Oke sih. Dengan cara kita tepuk dulu 2 kali. Oke, 2 kali terus kita jentikan jari kanan, terus kiri. Nah, kalau kita jentikan tangan kanan, kita sebut nama. Nama tak, Bu? Ya, nama tak. Terus yang jari kiri itu sebutkan hobinya dan juga mata pelajaran kesukaannya. Oke, Bu. Bagaimana? Setuju? Panjang Paham? di kampung, Bu. Jadi 3 dibilang. 3 dong. Oh, iya. Oke, Bu. Oke? Iya. Oke, Bu. Sepakat ya? Sepakat. Tes dulu, Bu. Dites dulu. Iya. Oke, dari kita sebut ya dari ini kanan. Oke? Iya, Bu. Bu. Dari kanan Ibu ya. Jadi berurutan. Oke, bisa dimulai? Bisa, Bu. 1, 2, 3. Wana, namanya? Wana. Udah nulis. 2 kali jadi Iya, Bu. 2 kali. Oh iya, boleh. Pakai ulang ya. Tadi kan latihan. Ya, Bu. Sekarang serius. 1, 2, 3. Wana menulis IPA. Ya. Hias dengan musik olahraga. Ya. Mason naik gunung matematika. Ya, lagi. Pasti menari seni budaya. Ya, lagi. Ilham menulis main bola. Ya, lanjut. Adi jalan-jalan SKI. Ya. Oke. Tepuk tangan dengan gratis. Ya, jadi sudah tahu namanya. Anak Adi tahu namanya ini siapa? Wana, Bu. Ya, betul. Betul. Kalau ini namanya siapa, Wana? Ya. Reski, Bu. Ya, sudah tahu toh, sudah saling kenal. Bu. Iya, Bu. Karena sudah saling
saling kenal, berarti hal tersebut dukung kita dalam kegiatan kita sebentar. Karena sebentar itu kegiatan kita ada diskusi kelompok, sharing-sharing pengalamannya kalian yang pernah terjadi di kehidupan kalian, terus ada refleksinya dan juga pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalahnya itu bisa dilaksanakan dengan cara berkelompok. Oke? Oke, Bu. Nah, sebelum kita masuk, perlu kayaknya Ibu jelaskan toh apa yang menjadi tujuan tak dalam kegiatan kita hari ini. Iya, Bu, apa itu, Bu? Nah, tujuan kita itu jadi tujuan kita itu karena topiknya itu mengenal dunia kerja dan juga potensi diri. Nah, makanya tujuannya kita itu adalah memahami, kalian semua mampu memahami pentingnya mengenal dunia kerja, pendidikan, serta potensi dirinya sebagai dasar perencanaan masa depan. Nah, untuk tujuan yang akan kita capai yaitu anak-anakku sekalian diharapkan untuk mampu menganalisis hubungan antara minat, bakat, dan pilihan pekerjaan di masa depan. Kemudian juga mampu mengevaluasi potensi diri yang kalian miliki. Ada juga anak-anakku sekalian diharapkan mampu merancang gambaran sederhana mengenai cita-cita atau langkah-langkah kalian dalam mencapai masa depan, dan juga mampu menunjukkan sikap aktif, percaya diri, dan juga menghargai pendapat. Bagaimana, sudah jelas sampai saat ini? Sudah, Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, toh? Tidak ada Jito? Jelas, Ibu. Oke, cukup jelas. Oke, kita lanjut ke sebelum kita mulai, mungkin ada bagusnya kalau kita buat aturan kelompok ya. Iya, Bu. Biar kegiatan kita ini tertata. Iya, Bu. Nah, ada yang mau ajukan peraturan kelompoknya? Angkat tangan. Ya, dari Wana dulu baru ke Tias. Silakan Wana. Kalau dari saya, Ibu, kalau berpendapat Ibu tidak ada yang boleh memotong pembicaraan Ibu. Oke, dari anak Wana itu dia bilang kalau kita berpendapat tidak boleh memotong pembicaraan. Bagaimana yang lain? Sepakat? Sepakat. Sepakat. Oke, dicatat ya. Nah, pendapatnya dari Matias apa? Kalau dari saya tidak boleh menertawakan pendapat orang lain atau diejek. Ya, tidak boleh. Dari anak Tias itu mengajukan kalau misalnya kita tidak boleh menertawakan atau mengejek temannya yang berpendapat. Bagaimana teman-teman anak-anak sekalian? Sepakat? Sepakat. Ada lagi? Bisa, Bu. Oke, silahkan Anissa. Tidak boleh Bu, jam-jam sama teman yang lain. Nah, ini yang perlu Ibu perjelas. Karena Nisa itu mengatakan kalau tidak boleh ini misalnya selesai bimbingan kelompok ini di luar itu langsung diminatanya temannya bilang, ih saya bikin pekerja di dalam. Nah, sama ada pengalaman itu temanku seperti ini. Itu tidak boleh. Karena dalam kegiatan kita dan dalam ranah bimbingan konseling itu ada yang dikatakan dengan asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan itu artinya apa? Jadi asas kerahasiaan itu berarti siswa yang sedang melaksanakan bimbingan konseling itu diminta atau diharapkan dan memang harus menjaga rahasia atau apapun yang dikatakan oleh teman-teman sekalian atau informasi dari teman-teman dan tidak boleh dibawa keluar, harus merahasiakannya. Bagaimana? Mengerti? Mengerti, Bu. Ya. Jadi Nisa itu mengatakan tidak boleh ya kalau misalnya selesai bimbingan teman-teman yang ada di sini tuh menyampaikan ke orang yang ada di luar, karena ada asas kerahasiaannya. Ya, Bu. Oke, ada lagi? Pendapat Ibu sama teman-teman. Ya. Jelasnya itu, Bu. Oke, cukup jelas ya 3 peraturan dari anak-anakku sekalian. Bagaimana kalau misalnya Ibu mau tambah? Boleh enggak? Boleh, Bu. Boleh. Apa itu, Bu? Apa, Ya, Bu? baru mau tanya, datanya itu apa? Kalau misalnya Ibu minta kalau semuanya aktif, boleh? Aktif Boleh, apa, Bu? Aktif dalam, misal Ibu meminta pendapatnya kalian, boleh ikut terlibat aktif dalam kegiatan bimbingan kelompok ini? Boleh, Bu. Oke. Jadi terbuka ya, Bu? Iya, terbuka. Nah, ini yang perlu Ibu juga jelaskan. Dalam bimbingan dan konseling itu ada dikatakan dengan asas keterbukaan dan juga ada asas kesukarelaan.
Nah, kalau misalnya asas keterbukaan itu berarti siswa diharapkan mampu terbuka terhadap apa yang sedang dialaminya atau apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Nah, kalau asas kesukarelaan itu berarti siswa-siswa di sini itu dalam kegiatan ini tidak ada satupun paksaan. Jadi harus secara sukarela. Jadi kalau siswanya merasa, oh ini tidak perlu untuk saya jelaskan, ini tidak perlu untuk saya katakan, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi diminta untuk terbuka dan sukarela. Bagaimana, jelas? Jelas, Bu. Ya, jadi itu peraturan-peraturan yang ada di kegiatan kita ini. Ada 4 ya. Ya, Bu. Oke, jadi sekarang sudah siap ikut bimbingan kelompok ini? Siap, Bu. Sudah masih semangat? Masih. Masih. Oh, kayaknya ini mengantuk-mengantuk ya, Iya, Bu. Rizky. Sama Ilham ini. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu biar tambah semangat? Mau? Nah, jadi ice breakingnya itu adalah jadi apa? Penasaran. Nah, ibu misalnya kasih pulpen, saya kasih ke sini, terus kita nyanyi. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Nah, tapi jawabannya tidak boleh sama. Misalnya ini, Nawana sudah bilang, ya saya kasih pulpen, terus jadi mikrofon, jadi mikrofon sekarang jadi apa sekarang, terus ke temannya. Oke, Bu. Mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Oke, ini boleh langsung kayak nggak harus ini ke sini ya, Oh, iya, ini Bu. langsung dikasih ke temannya begini. Oh, boleh, Bu. Oke? Iya. Kita ibu mulai ya. Iya. 1, 2, 3. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi cangkul sekarang. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang Jadi sisir. jadi sisir sekarang. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi sapu. Jadi sapu sekarang. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi tongkat. Jadi tongkat perkataan. Jadi Apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi Apa? jadi sempit sekarang. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi Bengkok. jadi Udah masuk akal ya. jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi sempit sekarang. Bagaimana? Oh iya, bengkok masuk akal. Nggak ada yang salah. Bagaimana semuanya? Sudah semangat? Semangat, Bu. Bagaimana pada sebelumnya, seru atau tidak? Seru. Masih mau? Masih? Nanti lagi. Kalau mau ice breaking, makanya harus semangat di kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini. Oke, Bu. Oke? Oke, Bu. Ya, sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Nah, pertama-tama Ibu akan menampilkan video kepada anak-anak sekalian. Nah, dalam anak-anak sekalian diharapkan memperhatikan videonya, terus nanti Ibu mau tanyakan apa yang bisa anak-anak sekalian tangkap dari video tersebut. Bagaimana? Oke, Bu. Iya, Bu. Ya, tunggu ya, Ibu buka dulu videonya. Sabar. Kamu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Iya. Iya, Bu. Nah, videonya ini. Aku. Nah. 1, 2, 3. Ya, kalian Halo semua. teman-teman, apa kabarnya? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Hari ini aku mau ngobrol tentang hal penting untuk kehidupan kita, yaitu belajar. Belajar itu bukan hanya untuk ujian ya, tapi untuk masa depan kita yang jauh lebih cerah. Teman-teman, kamu mungkin sering merasa bosan atau malas untuk belajar, apalagi kalau pelajarannya sulit dan banyak. Tapi, apakah kamu tahu bahwa belajar itu adalah proses
yang membuka pintu menuju masa depan yang lebih baik. Dengan kita belajar, kita bisa mencapai impian-impian kita, seperti menjadi dokter, insinyur, guru, atau bahkan untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Setiap pelajaran yang kita pelajari akan berguna di kehidupan nyata, meskipun terkadang kita tidak langsung melihat manfaatnya. Misalnya nih, ketika kamu belajar matematika, itu bukan hanya soal angka-angka yang susah, tapi matematika melatih kita untuk berpikir logis dan menyelesaikan masalah. Kita belajar problem solving dari matematika. Saat kita belajar bahasa Indonesia ataupun kita belajar bahasa Inggris, kita belajar untuk berkomunikasi lebih baik dengan orang lain, bahkan dengan orang dari negara lain. Jadi belajar ini bukan hanya untuk mendapatkan nilai yang bagus, tapi juga untuk mempersiapkan diri kamu menghadapi kehidupan yang lebih besar nantinya. Oke, bagaimana? Ada yang bisa ditangkap dari video tadi? Ada Ada, Ibu. Ibu. Ada ya. Ada yang bisa diketahui ya dari dan dipelajari dari video tersebut. Ya, Ibu. Bu. Ada yang memberi pendapat kira-kira apa yang bisa ditangkap dari video tadi? Mungkin semuanya bisa berbicara biar kita tahu apa yang sebenarnya di masing-masing kalian tangkap dari video tersebut. Ya, Bu. Ya, Ya, Bu. biar kita bisa diskusi. Oke, Bu. Baik, oke, kita mulai dari siapa yang mau pertama? Baik, Bu. Oke, dia silakan. Baik, dari yang saya tangkap dari video yang tadi, yaitu dengan belajar kita bisa menata untuk masa depan kita nantinya. Nah, jadi menurut Tias ini dengan belajar itu kita bisa menata bagaimana masa depan kita ke depannya. Iya, Ya, Bu. makasih banyak ya Tias pendapatnya. Ya, siapa selanjutnya? Saya, Bu. Oke, silahkan Nisa. Ya sama juga tadi sama Tias Bu bilang kalau mau capai masa depan itu harus belajar, karena kalau tidak belajar kita tidak tahu bagaimana caranya orang kalau mau Bu mungkin dapat masa depan Pak. Ya, jadi Nisa seperti itu ya. Hampir sependapat dengan Tias. Makasih banyak Nisa. Siapa Ya. selanjutnya? Saya Ibu. Ya, silakan mana? Baik, jadi yang saya tangkap dari video tadi itu Ibu, setiap mata pelajaran itu bukan cuma sekadar misalkan matematika cuma angka-angka, tapi bagaimana kita membantu kita untuk memecahkan masalah, apalagi nanti pada saat di masa depan itu. Ya, dari namanya itu seperti itu ya. Dipahami dan didengar semua anak-anak sekalian? Iya, Ibu. Bu. Terima kasih Wana. Siapa selanjutnya? Saya dari Bu. Ya, silakan Rizky. Ya Bu, jadi dari setelah menonton video tadi itu saya pahami bahwa ketika kita ingin menata masa depan yang lebih baik, kita mulai dengan belajar. Dari beberapa mata pelajaran itu juga Bu, tidak hanya mengajarkan kita secara teori, tetapi ada juga bentuk latihan dari diri kita. Misalnya kalau di matematika sama seperti yang dikatakan tadi Wana, bahwa di matematika itu kita belajar berpikir logis dan belajar untuk menyelesaikan masalah Bu. Ya, dari Nak Rizky seperti itu ya pendapatnya. Dipahami teman-teman sekalian? Ya, Bu. Ya, siapa lagi mau? Terima kasih Nak Rizky. Siapa lagi selanjutnya? Oke, baik. Ya, Saya- silakan Nak Ilham. Oke, jadi yang saya tangkap dari video tadi dan teman-teman juga itu bahwa kita belajar itu bukan untuk saat sekarang saja, tetapi bagaimana ke depannya itu tentunya pasti akan berguna, dan tentunya itu akan berkaitan bagaimana ke depannya kita menjadi apa, kemudian ke depannya kita intinya pilihan hidup ke depannya itu ditentukan dari sekarang apabila kita ingin terus belajar. Itu Ya, saja, Bu. ya, terima kasih Ilham. Begitu ya pendapatnya dari Nak Ilham. Ya, selanjutnya yang terakhir Nak Adi, bagaimana pendapatnya? Kalau saya Ibu itu kuliah tadi kalau ada pekerjaan atau yang dimaui ternyata berkaitan sama mata pelajaran Bu. Nah, jadi mungkin yang cita-cita aku yang mau kuliah atau mungkin mau ku cari tahu lebih dalam lagi kira-kira mata pelajaran apa yang cocok sama saya gitu Bu. Ya,
dari Nadi seperti itu ya, dia itu mau mencari bahwa saya tuh cita-citaku apa, terus mata pelajaran apa yang cocok ya biar bisa didalami, begitu ya maksudnya. Ya, terima kasih Adi atas pendapatnya. Ya betul ya. Jadi Bu simpulkan berdasarkan dari semua jawaban-jawaban anak-anak sekalian itu semuanya lebih merujuk pada kita dalam video tersebut itu berarti sebuah bentuk rencana di masa depan, di mana kita belajar untuk merencanakan masa depan kita, dan itu perlu. Nah ini tuh video yang tadi itu sebenarnya sebuah pengantar untuk menyadarkan anak-anak sekalian kalau sebenarnya kita harus mengenal dan kita harus belajar mulai dari sekarang untuk mengenal apa potensi kita, bagaimana minat dan bakat kita, bagaimana apa yang perlu kita siapkan, apa yang perlu dipelajari, dan apa cita-cita kita. Nah, dipahami ya isi dari video tersebut. Nah, ya itu kegiatan pertama kita dari aktivitas kegiatan inti kita ya pada kegiatan layanan bimbingan kelompok. Nah selanjutnya kegiatan kita itu ya Ibu akan memberikan sebuah kertas ya. Nah dibaca instruksinya dulu. Ibu juga nanti jelaskan ya. Ibu bagi dulu, dipegang, dikasih temannya. 6 ya. Sudah cukup. Kurang 1 ya. Sudah Bu. Ya. Ada pulpen Bu. Ada sayang. Tunggu ya. Ibu cuma punya 2 pulpen. Yang lain ada pulpennya? Pinjam nih Bu. Saya. Tadi pulpen itu saya Bu. Ada yang mungkin enggak bawa pulpennya dari kelas? Ya, dikasih pulpen temannya 1. Itu pulpen di belakang 1. Ya. Sudah dipegang kertasnya masing-masing? Oke, Ibu kan menjelaskannya diperhatikan karena ini adalah bentuk instruksi dari kertas tersebut. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa ya setelah Ibu menjelaskan. Nah, di situ kan ada tulisannya apa cita-citaku. Nah, cita-cita yang pertama itu ditulis apa cita-citaku, cita-citanya anak-anak sekalian sekarang. Oke? Nah, terus yang kedua itu ditulis kelebihan penunjang. Nah, yang kedua itu kelebihan penunjang. Maksudnya itu misal cita-citanya dokter. Nah, kelebihan penunjangnya itu saya teliti. Saya juga memiliki kelebihan dalam pelajaran IPA. Nah, dipahami? Yes. Nah, kalau kekurangannya misalnya saya cita-citanya dokter, kekurangannya saya itu saya lalot begitu, lelet. Kalau kekurangannya Ibu? Ya, ditulis juga kekurangannya, ya. Dipahami? Ada yang mau ditanyakan anakku sekalian? Itu Jiku. Iya, cuma 3. Jadi cita-cita, kelebihan yang penunjang dan kekurangan kita. Oke? Ya Bu. Ya, silahkan diisi anak-anak sekalian. Sudah mengerti kan? Ya sudah Bu. Ya, saya kasih waktu. Kalau saya kasih waktu 5 menit, sudah cukup atau enggak? Cukup? Ya, silahkan diisi kalau begitu. Bilangnya kalau sudah selesai. Oke. Sudah nggak saya Mau bertanya? Iya, nah apa tuh, nak? Dikumpul di sebentar ini Bu? Iya, dikumpul. Atau dibaca juga? Oh, sebentar kalau sudah ditulis. Iya. Nah, sebentar itu kita bakalan baca. Terus teman-teman yang lain bakalan tanggapi, bilang, kasih saran, bilang, ini sebenarnya ini kan ada kekurangan, ada Iya. kelebihan. Nah, anak-anak yang lain itu teman-teman yang lain nanti bakal tanggapi. Bagaimana? iya, iya. Jelas? Iya. Ya, di sini saja dulu, nak. Bilang kalau selesai ya. Siapa yang sudah? Saya Bu. Iya, yang sudah diam ya, tenang. Hitung ya temannya yang belum selesai. Ya Bu. Gimana? Nah, sekalian selesai? Sudah Bu. Selesai ya semuanya? Ya Bu. Siapa yang belum? Sudah Bu. Sudah? Iya. Oke, sudah semua ya. Ya, jadi sudah dituliskan apa cita-citanya, apa kelebihan penunjangnya, dan juga apa kekurangannya.
Ya, siapa yang paling berani pertama untuk bacakan punyanya? Ya, Tias, kita kasih aplaus dulu. Silakan Tias. Baik, untuk yang pertama itu cita-citaku jadi guru BK. Wah, mau jadi guru BK, mau jadi kayak ibu. Iya Bu, terinspirasi dari ibu. Wah, terus apa kelebihannya sama kekurangannya? Untuk kelebihannya saya suka karena saya suka mendengar orang cerita. Nah, untuk kekurangannya saya lemah pada teori kayak penjelasan yang panjang-panjang Bu. Ya, jadi kelebihannya itu dia, anak Tias ini dia suka dengar orang bercerita, berarti sangat cocok ya untuk seorang guru BK yang selalu mendengarkan curhatan dari siswa-siswanya. Nah, kalau kekurangannya itu kekurangan teori. Nah, ada yang mau kasih pendapat kepada Natias ini, apa yang kira-kira yang dan perlu untuk dilakukan oleh Tias untuk membangun dirinya? Saya Bu, Ya, silakan bisa. kalau saya Bu, kalau mau jadi kayak ibu toh harus juga itu pintar juga bicara kayak ibu. Iya. Ya, jadi menurut Nisa itu harus pintar berbicara ya. Iya, Nah, Ibu. belajar lagi. Kalau kekurangan dari segi itu kita tahu kekurangan apa, otomatis kita juga tahu apa yang perlu dilakukan. Iya, Ibu. Ya, siapa lagi? Saya Bu, Ya, silakan, Mbak Ilham. cita-cita saya Bu jadi pengusaha. Wah, menjadi pengusaha. Apa kelebihan dan kekurangannya, Ilham? Kelebihan pintar berhitung, kekurangannya itu tidak ada modal Ibu. Adilham ini lucu sekali. Jadi dia kekurangan modal katanya. Jadi bantu ini kasih modal atau bagaimana? Kasih Bu. Modal, Bu. Tapi kelebihannya Ilham tuh dia pintar berhitung, suka matematika Ilham. Iya Bu. Suka apa ya? Sudah pernah mengelola uang? Belum Bu. Belum, tapi pintar matematika, suka matematika. Ya, sudah ada kelebihannya di bagian segi matematika, suka berhitung. Tapi kekurangannya kurang modal. Iya. Aduh, bagaimana ya? Sudah minta dari mamanya Bu. Disuruh minta sama mamanya Ilham. Saya pinjam di bank Bu. Aduh, kira-kira efisien? Kalau pintar diputar itu. Iya betul, bisa asal pintar Keren. manajemen. Iya Bu. Kalau dari saran dari ibu sih bagusnya itu kita cari uang dulu, kumpul modal, terus kita buat usaha. Oh iya. Ya. Siapa lagi yang mau? Saya Bu. Kita kasih aplaus dulu untuk temannya yang sudah datang. Siapa lagi? Siapa lagi? Bu, Ya silakan Anissa. saya cita-cita saya Bu jadi dokter. Wow, menjadi dokter. Wow, sangat mulia. Apa kelebihannya Nisa? Kelebihannya tuh Bu, pintar matematika Bu. Nisa sama Ilham ya, pintar matematika. Iya. Saya aja. Kita peraturan tadi tidak boleh mengejek. Maaf Ibu. Iya, iya dimaafkan. Saya ajar matematika Bu. Oh, Ilham yang ajar. Pintar kabur yang satu aja ranking 2 itu. Iya, dosen yang berdebat. Nah, oke, lanjut. Apa tadi cita-citanya? Dokter Bu. Dokter, kelebihannya matematika. Iya. Kekuranganku itu Bu, malas Bu. Oh, malas. Bagaimana teman-teman yang lain? Pendapatnya tentang cita-cita, kelebihan dan kekurangannya ini Nak Nisa. Tadi katanya ranking 1 tapi malas. Ih, biar Ibu malas tapi kan pintar kamu kok jadi ranking 1. Yeah. Jadi apa yang perlu dia tahu? Jadi apa yang perlu dilakukan ini Nisa? Ya, siapa yang mau berpendapat? Saya Ya, Ibu. silakan Amana. Jadi tadi kekurangannya Nisa itu Ibu malas padahal mau jadi dokter. Harusnya itu Nisa pelan-pelan untuk ubah kebiasaannya yang jadi yang malas jadi lebih rajin Ibu. Iya, betul. Ya, dari Amana. Bagaimana Nisa? Siap untuk mengubahnya biar jadi dokter betulan. Iya? Oke, siapa lagi teman? Tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, siapa lagi? Saya Ibu. Ya, silakan Amana. Saya juga cita-citaku jadi dokter Ibu. Ya, apa kelebihannya? Suka ke pelajaran IPA Ibu. Sama Ya. suka ke bantu-bantu orang Ibu. Wih, Masya Allah. Terus apa Tapi kekurangannya? kekuranganku itu Ibu ceroboh Ibu. Oh, ceroboh. Iya. Oke. Nah, bagaimana pendapatnya teman-teman sekalian ini? Karena Wani ini mau jadi dokter, tapi dia ceroboh.
Ada mau kasih masukan? Saya Bu, Ya, silakan Anissa. harusnya Bu Wala kalau ini cita-citanya jadi dokter, baru tahu kekurangannya itu cara Bu, harusnya dia pelan-pelan merubah sikapnya Bu. Iya, bagaimana nih Nawana? Siap ini untuk ubah sikapnya ini? Siap Ibu, belajar makanya Ibu. Iya. Untuk lebih hati-hati Ibu dalam bertindak. Iya, jadi di planningnya dari sekarang, karena sekarang kan masih kelas 7 kan? Iya, Ibu. Iya, masih bisa diubah. Iya. Oke. Terus tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, siapa lagi? Masih ada 2 ya? Ya, siapa? Saya Bu. Ya, silakan Kiki. Ya baik Bu, jadi cita-cita saya itu karena hobi saya suka menari. Iya. Jadi cita-cita saya mau menjadi penari yang profesional. Terus harapannya juga saya itu Bu nanti mau kayak ada sambar kok Bu. Iya. Gitu Bu. Jadi Apa kelebihannya? Kelebihannya itu memang saya Bu sukanya kegiatan yang praktik yang ada aktivitas yang bergerak begitu Bu. Iya, ya. Apa kekurangannya, Nak? Kekurangannya itu Bu, kalau misalnya mau bangun sanggar itu Bu, saya kurang bisa mengelola sebuah organisasi Bu. Nah, ya itu. Jadi Nandas ini punya cita-cita punya sanggar karena dia suka seni kegiatan menari. Nah, sama dia juga mau jadi penari profesional. Tapi terus kelebihannya dia itu suka langsung praktek. Jadi sudah cocok ya sama kegiatan seni. Nah, kalau untuk kekurangannya itu dia kurang dari segi mengatur organisasi. Nah, dia kurang dari segi manajemennya. Nah, bagaimana pendapatnya teman-teman yang lain tentang kekurangannya ini, Reski? Ada yang mau berpendapat? Saya Bu, Ya, silahkan Ilham. mungkin nanti masuk di OSIS ya, seperti saya. Di OSIS saya itu belajar di dalam organisasi. Ya, itu dikasih masukan langsung dari anak OSISnya. Kebetulan Bagaimana? saya di OSIS. Oh, iya tahu. Wah, pantas Ki. Bisa tuh dilatih nih temannya. Oh iya Bu. Iya. Bagaimana Reski? Bu, nanti Iya. saya coba masuk di organisasi OSIS Bu. Iya, makasih Ilham sudah memenuhi temannya. Kita kasih tepuk tangan untuk Oke. temannya. Terus yang terakhir siapa? Saya, Nani. Bu. Ya, Apa silakan. sih ini Bu? Tidak Yang apa. lucu-lucu Bu, jawabanku. Yang jelas sudah lucu tak pesannya. Sudah takut tuh ya pengusaha punya dapur MBG. Yang booming, tapi kayaknya memang banyak bisa jadi kaya orang ini kalau jadi punya dapur MBG. Iya Bu, kayak bukan banyak. Iya, betul. Apa kelebihannya Pain kalau mau punya dapur MBG? Coba bisa ku kasih masuk di sekolah aku Bu. Kelebihan tak? Oke lebih aku. Sorry Bu. Apa sih kelebihan itu bisa ku atur Bu. Ku atur kayak jadwalnya seperti apa Ibu. Oh, pintar ki mengatur, tahu wah ini Adi. Iya. Apa kekurangan tak? Yang kurangku kurang teman sama kurang modal. Wah, kurang teman ki Adi nih sama modal katanya. Hampir sama sama ini permasalahannya ini Ilham. Mungkin bisa minta modal di saya kalau sukses. Iya, salah satunya itu bisa. Nah, bagaimana nih kalau bagian anunya ini Adi? Ya. Kurang teman, relasi. Nah, bagaimana teman-teman tak ini yang lain kasih masukan kepada Adi? Saya itu Iya, silahkan. menurutku Ibu karena kurang relasi Ibu mungkin belajar untuk membangun hubungan positif dengan teman Ibu. Kemudian untuk modal Ibu mungkin mulai dari sekarang Adi bisa belajar menabung Ibu. Ya, betul. Sama ya masukannya untuk anak Ilham juga yang tadi mau ambil bunga bank. Tidak Bu. Tidak, ya bercanda. Ya begitu ya. Sudah dipahami? Semuanya sudah menyampaikan apa cita-citanya, kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih banyak anak-anakku sekalian karena sudah ikut berpartisipasi dengan sangat semangat saya lihatnya ini. Nah, dari teman dari yang disampaikan tadi ada cita-citanya, beberapa cita-citanya dan itu berbeda-beda. Nah, itu pun juga didukung dari apa kelebihan yang dimiliki oleh anak-anak sekalian. Nah, untuk dapat mencapai cita-citanya tentu diperlukan kesadaran akan potensi diri kita, membangun potensi diri, mengenal dunia kerja dan juga apa? Dan juga
belajar. Oke? Iya. Nah, mungkin bisa dikumpul ya. Karena sudah tadi itu didiskusikan. Ya, ibu mau kasih lagi. Ini ada lagi kegiatan Pak ini satu. Wow. Apa tuh Bu? Kegiatannya itu LKPD. Apa tuh Bu LKPD? LKPD itu lembar kerja peserta didik. Jadi peserta didik yang kerja. Nah, di sini ibu akan kasih ibu bagi ya. Jadi 3 kelompok. Ibu bagi jadi 3 kelompok. Nah, ini dalam kelompok ini 3 kelompok ini ibu kasih ada sama semua kasusnya dan ada pertanyaan. Nah, di sini ibu akan kasih kan ibu sudah bagi 3 kelompok ya baginya. Kelompoknya ini sama yang di dekatnya saja. Jadi yang cowok sama cowok ini Nisa sama Reski, Tia sama Wana. Ibu kasih sebenarnya dalam ibu bagi dulu ya baru dijelaskan. Ini kas tangannya. Oke, diperhatikan ya semuanya. Nah, di situ ada satu kasus. Iya Bu. Nah, kasusnya itu tentang Andi. Nah, ada 5 pertanyaan di bawah. Silahkan dari 5 pertanyaan itu kita jawab dari berdasarkan dari kasus yang ada di atas. Kalian jawab, nanti kalian mengutarakan pendapat dari diskusi kelompok kalian. Lalu nanti kita diskusikan bersama. Oke? Iya Ibu. Mengerti? Mengerti Bu. Oke, silahkan dikerjakan. Makin ini hasil anu tadi. Dan tidak memiliki Ini hasil. Ini anu tadi. Ya, bagaimana anak sekalian sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah selesai, siapa yang mau pertama mengutarakan apa hasil diskusinya? Kelompok yang mana pertama? Mana mau Bu? Oh, yang mana? Silakan mana? Iya Ibu. Jadi apa yang bisa ditangkap ini Wana dan apa jawabannya berdasarkan dari kasus yang ada? Baik Ibu, jadi berdasarkan hasil diskusi saya dengan Tias Ibu, jadi yang pertama itu Ibu, apa masalah yang dialami oleh Andi? Jadi Andi itu masih bingung menentukan cita-citanya. Kemudian yang kedua, mengapa Andi merasa bingung menentukan cita-cita ya? Karena Andi merasa tidak memiliki keahlian khusus atau kemampuan khusus. Kemudian dampak dari tidak memiliki tujuan atau cita-cita, Andi menjadi kurang semangat belajar dan juga lebih tidak terarah masa depannya. Kemudian saran yang dapat saya berikan kepada Andi itu harus mengasah kemampuan juga minat dan bakatnya. Kemudian yang kelima itu bagaimana caranya itu dengan ikut organisasi Bu. Iya, jadi dari kelompoknya Wana dan juga Tias ini jawabannya seperti itu ya. Bagaimana kalau kelompok yang di sini? Kurang lebih sama gitu. Iya, Mau sama sama Ibu. juga. Sama Ibu. Tapi kalau misalnya kelompok di sini bagaimana cara mengenali minat dan bakatnya? Ya, Kelompok di sini bagaimana cara mengenali minat dan bakatnya? itu Bu dengan berlatih Bu. Kalau minat kan Bu kita memang Ibu. Iya. Minatnya mau sukanya itu sama yang Iya. mana. Kalau bakat itu Bu dilatih terus Bu. Iya. Jadi bisa dilatih dengan menggunakan organisasi ya, termasuk. Kalau di sini? Ya, silahkan masuk OSIS nanti untuk Iya. kita penampilannya mau Betul. berbicara, Iya. public speaking, kemudian waktu intinya kurang lebih itu. Iya, kurang lebih sama ya Iya, Bu. dengan jawaban dari kelompok ini. Cuman berbeda-beda dari bagian cara mengenali minat dan bakat, tapi hampir berhubungan. Iya Bu. Ya, mungkin seperti itu ya hasil dari diskusi kelompok kita pada kegiatan kita hari ini. Ada itu yang di bagian bawahnya lagi, kita akan mencentang-centang. Ya, Iya Ibu. iya. Ada tuh yang kolom. Apa itu centang Bu? Itu yang di kolom-kolomnya. Ini bentuk penguatan sikapnya. Ya, penguatan sikap dan apa yang sedang dilakukan pada kegiatan kita hari ini. Seperti itu misalnya saya memiliki cita-cita untuk masa depan. Kalian sudah memiliki atau tidak? Sudah, Bu. Saya mau belajar mengenali kemampuan diri. Sudah.
Saya percaya bahwa setiap orang memiliki kelebihan. Nah, saya termotivasi untuk belajar lebih giat. Nah, kemudian saya ingin mengembangkan minat dan bakat saya. Ya, itu berdasarkan dari kegiatan kita pada hari ini. Ya, Bu. Oke, dimengerti? Mengerti, Oke, Bu. sudah ya semua? Sudah, Bu. Kalau sudah, silahkan dibuka atas. Ini, Bu. Ya, sudah dipahami kan? Iya, Bu. Ya, terima kasih atas semua partisipasi dari teman-teman sekalian, anak-anak sekalian. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, mungkin ada bagusnya kalau kita simpulkan dulu ya, apa yang kalian dapat, apa yang kalian tangkap, dan apa yang kalian pelajari pada kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Ya, ada yang mau memberikan kesimpulan dari segala bentuk kegiatan kita? Siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Anissa. Saya, Bu. Jadi kesimpulannya itu dari yang saya dapat hari ini, Bu. Pertama kita harus tahu dulu, Bu, bahwa kita itu punya yang namanya masa depan. Ya. Terus tapi untuk mencapai masa depan itu tidak bisa langsung capai, Bu. Pasti ada dulu banyak yang dilalui, dan untuk melalui itu semua harus belajar, Bu. Iya. Misal juga tadi kalau ada cita-cita itu harus juga tahu apa kelebihan tak, apa kekurangan tak, supaya ditahu dalam bisa kita capai dengan kelebihan tak atau dengan kekurangan tak itu. Nah, kalau ditahu kekurangan tak, yang bisa kita perbaiki, Bu. Kalau tahu kelebihan tak dipertahankan nih. Iya, betul. Ya, itu ya kesimpulan pada kegiatan kita pada hari ini. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat untuk anak-anak sekalian dan mungkin bisa diaplikasikan ke diri kalian masing-masing, dan mungkin juga bisa menjadi dampak yang baik untuk teman-teman kalian yang ada di lingkup sekolah. Ya, sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, mungkin ada lebih baiknya kalau kita berdoa sebagai makhluk beragama. Iya, Bu. Siapa yang mau pimpin doa? Ada, Bu, lagi. Ya, diganti ya, tadi kan cowok, sekarang cewek. Mana bisa? Bisa Ya, silahkan. Baik, sebelum menutup kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih atas pimpinan doanya yang mana. Baik, mungkin itu saja ya kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya Ibu ucapkan terima kasih atas segala partisipasi anak-anakku sekalian dan juga semangatnya. Mungkin kita akan bertemu di lain kesempatan ya. Ibu akhiri dengan mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anakku sekalian. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Ya, sama-sama silakan kembali ke kelasnya masing-masing ya. Baik, terima kasih untuk refleksi dari kegiatan bimbingan dan konseling yang bisa saya sampaikan. Yang pertama itu pelaksanaan bimbingan kelompok berjalan dengan baik, peserta didik terlihat aktif dan mampu berpartisipasi dalam setiap tahapan kegiatan, dan kegiatan ini memberikan pengalaman positif bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan juga keberaniannya dalam mengungkapkan pendapat. Dan secara umum tujuan layanan telah tercapai, meskipun masih terdapat beberapa peserta didik yang perlu diberikan penguatan agar lebih aktif dalam proses diskusi, dan juga bimbingan kelompok ini diharapkan dapat membantu peserta didik memahami dirinya, meningkatkan motivasi, serta menerapkan hasil kegiatan dalam kehidupan sehari-harinya, serta diperlukan tindak lanjut berupa penguatan dan pendampingan agar perubahan positif yang muncul setelah kegiatan dapat terus berkembang. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.